I find it pretty important because you can sort of reach out, see what's happening with your friends in other parts of the world, but at the same time, it can sort of make you jealous. I think social media can really be abused. I've personally been bullied on social media. It makes people feel self-conscious about their self. It makes them want to change their self because of bad comments, mean comments, stuff that'll really hurt somebody. So I don't have social media and I just don't support it. We're putting up this front of who we want people to think we are, and I get uncomfortable with that because it's like, I feel like a phony sometimes. I feel like it sucks my time away in the way that a significant other almost would. I've actually tried really hard not to let social media run my life, because I feel like I just see so many people who kind of live for the social media. We don't really hug and touch each other anymore. It's all done through that phone. And more we're becoming so technical that when you go to restaurants and you see people having dinner, you look at them, they both got their cell phones out and they're talking on their cell phones instead of talking with each other. Pengalaman buruk saya dalam menggunakan sosial media adalah saya menjadi suka membandingkan diri dengan orang lain dan merasa diri sendiri itu tidak cukup. Keasikan membuka sosial media seringkali membuat saya susah tidur, sehingga saya jadi kurang tidur. Sosial media membuat saya lupa waktu, bahkan untuk makan dan tidur. Media sosial membuat saya merasa tidak produktif. Sering sakit kepala sih kalau baca artikel di media sosial sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Psychology 101 Class. Media sosial erat kaitannya dengan kehidupan kita, khususnya di masa work and learn from home seperti ini. Tapi, tahukah Anda bahwa media sosial dapat menimbulkan fatigue? Cari tahu lebih lanjut mengenai social media fatigue melalui video ini. Jangan lupa like, comment, and share ya! Bersama dengan Anastasia, Feiza, Audi, Sherisa, dan Hartati, kita akan membahas mulai dari definisi, gejala, hingga cara mencegah social media fatigue. So stay tuned! Dari tadi disebutkan terus, sebenarnya apa sih social media fatigue? Social media fatigue adalah perasaan subjektif yang negatif, berupa kehilangan minat, dan berkurangnya motivasi untuk berinteraksi di media sosial. Nah, penyebabnya adalah terlalu banyak informasi dari media sosial. Nggak disangka-sangka ya. Di Indonesia sendiri, dengan total populasi 274,9 juta penduduk, terdapat 345, juta koneksi internet yang teridentifikasi, 202,6 juta pengguna internet, dan 170 juta yang aktif di media sosial, atau setara dengan 61,8% populasi di Indonesia. Banyak sekali ya. Semakin banyak dong masyarakat Indonesia yang rentan mengalami sosial media fatigue. Nah, setelah melihat kondisinya di Indonesia, apakah Anda sendiri mengalami sosial media fatigue? Yuk disimak gejala-gejalanya. Yang pertama yaitu ditinjau dari dimensi perilaku. Nah, gejalanya adalah Anda akan melakukan prokrastinasi, kemudian mengulangi pemakaian sosial media, kurang fokus, dan juga menurunnya performa dan prestasi akademik. Kemudian dari dimensi yang kedua yaitu dimensi kognitif, Anda mungkin saja merasakan lelah secara kognitif karena menerima terlalu banyak informasi dari sosial media atau cognitive overload. Kemudian Anda juga akan lebih sulit berkonsentrasi, cemas akan privasinya di media sosial, dan juga menjadi pelupa. Selanjutnya, dimensi yang terakhir adalah dimensi afektif. Nah, gejala yang bisa saja Anda rasakan adalah seperti emosi yang tidak stabil, mudah letih dan mudah cemas, mudah merasa kesal, dan rentan merasakan emosi yang negatif. Lalu, langkah preventif apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kecenderungan mengalami social media fatigue? Yang pertama yaitu mulai hari tanpa scrolling media sosial. Biasanya saat bangun pagi, kita lebih sering mencari gadget terlebih dahulu daripada bangun dari tempat tidur dan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat.
Sebaiknya saat bangun tidur, awali pagi dengan peregangan otot, sarapan, dan olahraga agar tubuh menjadi fit dan segar. Langkah kedua yaitu prioritaskan hal penting. Sebelum membuka media sosial, perlu diingat-ingat lagi, apakah kita sudah mengerjakan hal penting seperti pekerjaan dan tugas ataukah belum. Sebaiknya kita mengerjakan hal-hal penting terlebih dahulu sebelum scrolling media sosial, karena ketika kita sudah terlanjur untuk scrolling media sosial, kita akan malas untuk mengerjakan hal-hal penting lainnya. Langkah ketiga, nonaktifkan notifikasi saat tidak diperlukan. Terkadang, notifikasi yang masuk sangat mengganggu dan mengundang kita untuk kembali aktif di media sosial. Jadi, ada baiknya mematikan notifikasi yang dirasa kurang penting. Langkah selanjutnya yaitu selektif dalam menanggapi konten. Dalam bermedia sosial, kita perlu selektif dalam memberikan fokus terhadap feeds atau memberikan komentar terhadap postingan orang lain. Jangan sampai kita termakan hoax atau melakukan cyberbullying. Langkah preventif yang kelima adalah kelola konten yang dilihat sehari-hari. Konten di media sosial harus kita kelola agar dapat menyaring konten-konten yang berdampak negatif bagi diri kita. Misalnya, kita bisa mengunfollow akun-akun yang menyebarkan konten yang berdampak negatif tersebut. Dengan begitu, diri kita sendiri akan lebih dipenuhi oleh perasaan-perasaan positif. Selanjutnya, langkah preventif keenam adalah fokus pada kemampuan diri dalam menanggapi konten media sosial. Ketika melihat suatu konten media sosial, apa yang kita rasakan bisa saja terpengaruh, seperti merasa tak berdaya karena tidak memiliki kontrol atas apa yang terjadi. Namun, daripada berdiam diri pada perasaan itu yang akan berujung pada perasaan negatif, akan lebih baik jika kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan dampak positif ke diri ataupun sekitar. Ketujuh, detox media sosial. Hal ini dilakukan dengan membatasi waktu yang digunakan pada media sosial. Akan tetapi, waktu di luar penggunaan media sosial diisi dengan hal-hal yang positif, seperti berolahraga, menghabiskan waktu dengan teman, dan sebagainya. Hal ini memberikan dampak yang baik kepada diri kita, yaitu membantu produktivitas dan memberikan jarak antara media sosial dan diri kita sendiri. Kami juga mengadakan giveaway e-money bagi kalian yang memberikan komen paling menarik. Caranya gampang, cukup like dan komen video ini di IG maupun YouTube. Lalu, bagi kalian yang memberikan komen di YouTube, jangan lupa cantumkan username IG kalian ya. Sekian video psikoedukasi dari kami. Yuk mulai sadari gejala sosial media fatigue dalam diri kita. Berikut ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa ikuti giveaway-nya ya. Yuk dukung terus video kami dengan like, komen, dan share. Sampai jumpa di lain kesempatan.